Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Ramadhani dengan NIM 2301020081 dari Prodi Teknik. Dan eh, hasil akhir daripada produk PR saya yang berjudul Implementasi Augmented Reality untuk Visualisasi Produk Market Hasil Kulkas pada UMKM di Slim Smart Rumah Care. Proyek saya ini bermitra dengan Smart Rumah Kreatif, yaitu mitra UMKM yang bergerak di bidang seni dan ekonomi kreatif yang berlokasi di Tanjung Pinang. Nah, usaha ini sendiri terbagi menjadi beberapa layanan, yaitu pertama menyediakan gift seperti hadiah-hadiah, bucket, dan sebagainya. Kemudian ada store yang menjual produk seni rupa seperti lukisan, sketsa wajah, sketsa digital, dan juga magnet kulkas. Kemudian ada education, yaitu eh, jasa edukasi atau tempat les seni dan menggambar melukis bagi masyarakat. Latar belakang dari ini, produk seni dan souvenir tradisional menghadapi tantangan dalam penyampaian nilai budaya karena komunikasi yang masih statis, interaksi fisik yang berisiko merusak produk, serta keterbatasan tenaga edukatif yang membuat penjelasan makna dan sejarah harus dilakukan secara manual dan berulang. Nah, proses observasi sendiri saya lakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu survei langsung ke lapangan, yaitu Smart Community-nya. Saya mengobservasi area etalase produk, kemudian juga identifikasi produk fisik. Ada paket, gantungan kunci, lukisan, juga magnet kulkas salah satunya. Nah, yang kedua itu saya juga mewawancara admin Smart sebagai untuk memvalidasi kendala komunikasi yang saya duga sebelumnya. Nah, kemudian juga meminta beberapa penjelasan makna karya seni eh, yang dan juga operasional yang berada di Smart Community. Nah, yang ketiga itu saya menganalisis menggunakan AI untuk proses EDP. Itu adalah analisis menggunakan EDP. Saya menggunakan Gemini AI untuk menganalisis masalah dan juga solusinya. Pertama itu menanyakan apa aja masalah yang ada di Smart Community. Kemudian saya meminta dari AI. Kemudian saya meminta dari Gemini AI untuk memberikan 10 solusi dan saran daripada masalah yang ada di Smart Community ini. Nah, dari 10 ini saya memilih satu, yaitu magnet kulkas yang kemudian saya implementasikan ke dalam proyek saya ini. Kemudian adalah membuat eksekusi ke platform assemblernya. Saya mengunggah gambarnya, kemudian mendesain model 3D-nya, dan juga menyematkan tombol-tombol interaktif untuk informasi um, magnetnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah improve, yaitu setelah prototype dan juga produk selesai, um, saya mengevaluasi juga beberapa yang mungkin masih kurang. Hasil observasi sendiri yaitu adalah magnet kulkas yang bisa diaplikasikan pada ribuan produk cetak secara instan. Jadi satu produk ER bisa digunakan untuk beberapa produk magnet resinnya. Nah, kemudian ini cara-cara demonya itu, yaitu pertama adalah pengguna membuka Google Lens untuk memindai QR yang telah diberikan, atau bisa juga menggunakan link yang telah dibagikan. Kemudian eh, kita akan masuk ke linknya. Nah, di sini kemudian kita mendeteksi objeknya, yaitu magnet sini ini. Nah, kemudian muncul tombol-tombol atau ER-nya. ER-nya sendiri itu berbasis 3D, jadi
sangat-sangat membantu untuk interaktif produk. Apakah ini menjawab semua masalah yang ada tadi? Tentu saja ya. Yang pertama masalah edukasi. Nah, magnet kulkas ini berfungsi sebagai pencerita interaktif, membawakan narasi edukasi budaya lokal secara visual. Yang kemudian logistik, eksplorasi touch di via layar smartphone, menjaga fisik agar karya seni tetap steril dan utuh. Yang kemudian operasional ini dapat efisien karena tidak perlu menjelaskan ulang oleh satu staf doang. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang didapatkan bagi UMKM yaitu meningkatkan price list produknya itu, value produknya, kemudian memodernisasi citra brand, kemudian menciptakan efisiensi operasional di ruang pameran atau showroom. Kemudian bagi konsumen itu mendapatkan pengalaman yang imersif atau juga interaktif yang bagus. Kemudian dapat digunakan kemudian AR ini dapat diakses di mana saja. Potensi masa depan yang ada itu pertama integrasi scan to order, yaitu untuk pembelian langsung dari AR-nya. Ya, yang kedua adalah mendesain marker-marker budaya yang lain, misalnya seperti pola penyengat. Yang ketiga yaitu menambahkan testimoni video atau juga seperti tutorial. Aksesnya bagi pelestarian budaya. Nah, melalui integrasi fisik dan digital, kita tidak sekedar memanjang estetika, namun menghidupkan kembali cerita di balik setiap kenangannya. Nah, saya juga sudah memberikan produk AR ini untuk di testing kepada pihak Smart Community, yaitu admin Smart, dan mendapatkan respon yang cukup baik. Demikian presentasi saya. Proyek ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi AR bisa menjadi jembatan antara warisan budaya dan juga dunia digital, yang dimulai dari satu UMKM, itu Smart Community di Tanjung Pinang. Nah, saya Nisan Ramadhani. eh, Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.